Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah. Ini kami dapat amanah untuk membawakan kultum atau kuliah 15 menit insyaallah. Dan sebenarnya materi tema yang diberikan oleh pihak DPD Makassar adalah kaya dengan sedekah, ya. Materinya adalah kaya dengan sedekah. Namun semalam ada salah seorang jamaah rutin kita, jamaah tetap kita, berkonsultasi dan bertanya tentang pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, yaitu kenapa harus sholat di Masjid Sitibah? Bukankah banyak masjid yang menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah? Kenapa harus pergi jauh-jauh, ya? Kalau kita warga Sitiba ya jelas, karena masjid ini dekat. Tapi mungkin sebagian akan ditanya oleh tetangganya, oleh temannya, atau mungkin sebagian keluarga dan orang tuanya, kenapa mesti pergi jauh-jauh padahal semua menyelenggarakan sholat tarawih juga. Kami berikan jawaban, ya. Namun dari sini kami juga bisa faham bahwa kita perlu menjelaskan sedikit beberapa kaidah dalam beramal soleh yang bisa menjadi panduan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Apatah lagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulannya amal soleh, bulan ketika kita semuanya insya-Allah begitu semangat untuk beramal soleh. Dan orang yang sebelum Ramadan sudah semangat, maka tambah semangat lagi di bulan Ramadan ini. Tapi tentu saja amal soleh baru dikatakan soleh ketika sesuai dengan panduan syariat. Inilah yang kita maksudkan, beberapa kaidah sebagai panduan bagi kita dalam menyelenggarakan amal soleh, baik secara pribadi kita maupun secara kolektif ketika ibadahnya adalah ibadah jamaiyah, ibadah yang sifatnya bersama-sama. Secara singkat insya-Allah, yang pertama, kaidah yang paling penting yang selalu disebutkan pertama oleh para ulama kita adalah adanya niat. Innamal a'mal binniyat. Amalan barulah dihitung sebagai amal soleh ketika diniatkan. Karena kadang kita beramal sebenarnya amalnya soleh, tapi kita tidak tahu bahwa dia adalah amal soleh. Maka ketika kita amalkan, kita tidak dapat pahala, padahal orang lain yang mengamalkan amalan yang sama dapat pahala. Apa yang membedakan antara kita dengan dia? Dia niatkan, sedangkan kita tidak meniatkannya. Maka amalan barulah dikatakan soleh ketika ada niat, kesengajaan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niatannya juga bukan sekedar ada niat, tapi niatnya dipasang, dipancangkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Dan keikhlasan ini adalah syarat penting dalam beribadah. Karena kita tidak diperintahkan ibadah semau kita. Ibadah barulah dikatakan ibadah ketika ikhlas.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ibadah itu diperintahkan ketika ikhlas. Dan juga keikhlasan ini menafikan kesyirikan. Oleh karena itu orang yang melakukan syirik-syirik besar, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya semua nabi itu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah seluruh kebaikan yang mereka lakukan. Ini Allah ancamkan kepada nabi dan rasul, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan secara khusus kepada nabinya Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau syirik wahai Muhammad, semua amalanmu yang sangat banyak itu terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja hal yang juga bisa membatalkan amal secara khusus ketika amalan itu syirik kecil, ya. Kalau syirik besar semua amalan terhapus. Adapun syirik kecil, maka ini khusus pada amalan yang dilakukan ketika muncul syirik kecil itu. Dan syirik kecil adalah riya, mau dipandang, sum'ah, mau didengar, dan hal-hal yang semacamnya. Dan zaman ini zaman fitnah. Dan Syekh Tarifi mengatakan, di antara fitnah yang terbesar di zaman ini yang bisa menafikan keikhlasan adalah fitnatut taswir, yaitu fitnah dokumentasi. Kadang kita suka memotret, suka memfoto dan yang semacamnya pada hal-hal yang tidak harus. Ya, kalau memang ada pertanggungjawaban pada pihak-pihak tertentu dan merupakan kegiatan-kegiatan resmi yang memang perlu ada pelaporan, maka sah-sah saja. Namun jika setiap amalan kita di tengah malam ketika kita bersendirian berzikir kepada Allah, dan mungkin kita sempat menangis, lalu kita foto, kita videokan pada saat kita sedang tawaf, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah memberikan kepada kita taufik untuk beribadah sendirian, tidak ada yang menyaksikannya dan tidak ada orang yang kenal kita di sekeliling kita. Kadang syaitan menggoda seorang hamba untuk memviralkannya sendiri, wallahul musta'an. Maka ini sangat disayangkan, sangat dikhawatirkan sia-sia amalannya. Dan termasuk yang bisa menafikan keikhlasan adalah ketika suka disebut-sebut kebaikan itu. Ini yang dalam bahasa syariat disebut dengan al-man. Makanya Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah-sedekah yang kalian lakukan itu dengan suka menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi terlalu suka mengingat jasa-jasa kita, kebaikan kita kepada orang lain. Apatah lagi ketika kita lakukan ibadah yang hanya kepada Allah, lalu kita sangka kita berjasa kepada Allah. Ini suatu bentuk kebodohan. Ketika seorang hamba banyak ibadahnya dan dia sangka Allah mengambil manfaat dari ibadah yang dilakukannya, lalu dia selalu sebut-sebut, maka ini al-man yang bisa membatalkan amal-amal solehnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dipuji dan dikatakan jazakallahu ta'ala anil Islam, jazakallahu khairan anil Islam, semoga Allah membalas jasamu atas Islam, kamu telah banyak berjasa, berkiprah dalam Islam. Beliau mengatakan bal jazallahu al-islama anna, semoga Allah membalas jasa Islam terhadap kami. Kamilah yang berterima kasih dan kamilah yang mendapatkan faidah dari agama ini ketika kita berbuat sesuatu untuk agama ini, bukan kita yang berkontribusi dan berjasa kepada agama ini. Maka jemaah sekalian, ini di antara hal, ya, ketika kita beribadah jangan sampai timbul ujub dan perasaan kita telah berbuat sesuatu. Termasuk dalam ibadah Ramadan, termasuk ketika kita melakukan ibadah seperti ini. Kita mungkin sholat tarawih agak beda dengan yang lainnya dari segi bacaannya dan beberapa hal-hal yang lain, lalu kita merasa ada sesuatu perasaan yang beda dengan yang lain. Ini di antara hal yang bisa membatalkan amal-amal soleh. Ikhlas. Dan di antara hal yang perlu dihadirkan dalam keikhlasan ini, dalam niat, adalah hadirkan niat dalam ibadah, dalam hal-hal yang sifatnya adat kebiasaan, tapi kita niatkan untuk ibadah.
Dan ini maksud dari Muadz bin Jabal ketika beliau mengatakan ahtasibu naumati kama ahtasibu fi qaumati. Saya niatkan ibadah pada tidurku sebagaimana saya niatkan ibadah pada saat saya berdiri untuk solat tahajud. Karena tidurku adalah tidur untuk mengantarkan kepada saya kuat tahan lama-lama bertahajud. Maka kalau kita tidur siang umpamanya di Ramadan ini agar nanti malam kita tarawih tidak ngantuk-ngantuk dengan penuh semangat dalam keadaan segar, maka ini tidur kita itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tidur malas saja, ya apalagi kalau di waktu yang tidak tepat, pagi hari dihabiskan untuk tidur, maka ini tidak, ya, atau dikhawatirkan tidak termasuk ibadah. Yang kedua jamaah sekalian adalah amalan harus sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis yang terkenal, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tertolak bagaimanapun banyaknya amalan tersebut. Oleh karenanya ketika ada 3 sahabat yang datang kepada beliau, ke rumah beliau dan menemui istri Nabi dan mendengarkan ibadah Rasulullah, lalu 3-nya bertekad untuk melakukan yang lebih dari Nabi. Ketiganya masing-masing memilih amalan yang dianggap bisa lebih dari Nabi, karena Nabi dapat jaminan pengampunan sedangkan kita tidak ada jaminan. Maka mereka mengatakan kita harus melakukan yang lebih dari Nabi. Satunya niat tidak akan tidur selama malam hari, salat terus. Satunya niat tidak akan pernah berbuka, puasa terus, puasa setiap harinya. Dan satunya niat untuk tidak nikah agar bisa fokus dan konsentrasi ibadah, karena sibuk dengan keluarga baginya bisa melalaikan dari ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung menegur dan berkhutbah dan menegur secara tidak langsung dan mengingatkan semua umat, ma balu aqwam, kenapa ada orang yang bilang begini dan begitu. Padahal kalau kita lihat niatnya bagus tapi tidak sesuai dengan sunnah. Makanya beliau mengatakan di akhir hadisnya, wan nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak suka maka tidak termasuk dari golonganku. Beliau pernah berkhutbah, diriwayatkan oleh ashabus sunan, beliau pernah berkhutbah. Lalu ada orang dari kejauhan tidak masuk masjid, berdiri terus padahal matahari sedang panas-panasnya, terik. Lalu Nabi kita mengatakan, siapa itu? Para sahabat mengatakan, Abu Israil, dikenal dengan Abu Israil. Ada apa dia berdiri dari kejauhan mendengarkan ceramah kita, tidak mendekat saja dan tidak duduk? Orang mengatakan dia memang sudah bernazar berdiri terus, tidak duduk, tidak mau bernaung, dan puasa terus, puasa, dia dalam keadaan puasa, dan dia tidak mau berbicara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muruhu, panggil dia, falyastazil, masuk ke masjid bernaung, wal yaqud, dan duduk, wal yatakallam, dan berbicara, wal yuwasil saumahu. Adapun puasanya bagus, puasa memang disunnahkan, tapi berdiri terus, tidak mau duduk sama sekali, suka di terik matahari dan tidak mau bicara sama sekali, ini bukan sunnah. Walaupun kelihatan hebat tapi dia tidak sunnah. Maka kebaikan satu ibadah bukan hanya sekadar mujahadahnya, tapi bagaimana ketepatan dengan sunnah. Makanya Sa'id bin Musayyib ketika ditanya, ketika beliau menegur ada orang yang melakukan bid'ah dan waktu itu melakukan solat sunnah setelah subuh, lalu beliau tegur dan orang itu mengatakan keberatan, masa Allah akan menyiksa saya dengan sujud yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Saya niat ikhlas. Lalu kata Sa'id bin Musayyib, Allah tidak menyiksa kamu, tidak menghukumi kamu dengan sujudmu, tapi Allah menghukumi kamu karena kamu menyelesaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara kaidah penting dalam ibadah adalah bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Allah tidak hanya menyuruh kita melakukan kebaikan, tapi Allah katakan fastabiqu al khairat. 2 kali Allah mengatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u sabiqu fafirru ila Allah. Dan begitu banyak ayat-ayat yang semacam ini
yang menyuruh kita untuk bersegera dalam kebaikan. Jangan terlambat. Jangan hanya mengatakan saya juga ikut di sana. Tapi kenapa tidak kita ubah kamus hidup kita dengan mengatakan saya adalah terdepan, saya adalah pelopor dari kebaikan. Dan ini salah satu sebab kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan Abu Bakar, karena beliau seorang yang selalu bakar, dalam artian selalu paling cepat dalam setiap kebaikan. Dan tadi surat apa yang dibaca? Al-Waqiah. Ada yang Allah katakan was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada yang selalu bercepat-cepat. Itu bukan sekadar ashabul yamin, lebih dari ashabul yamin. Mereka lah yang akan mendapatkan manzilah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Apalagi Ramadan, jamaah sekalian, mari kita bertekad menjadi orang yang selalu terdepan, tercepat dalam kebaikan-kebaikan akhirat. Yang keempat, mujahadah. Di samping yang telah kita sebutkan, perlu juga bermujahadah. Karena apa? Ini terkait dengan pertanyaan semalam. Ada kaidah yang mengatakan as-sawabu atau al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesekadar dengan kesulitan dalam mengerjakannya. Walaupun kaidah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak berlaku secara mutlak, karena sebagian ahli bidah seperti yang kita sebutkan capek-capek menyiksa diri tapi tidak dikatakan ibadah karena tidak tepat dengan sunnah. Tapi kalau sudah ikhlas dan sesuai dengan sunnah lalu lebih berat, maka Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan beratnya kita laksanakan ibadah tersebut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan capekmu. Makanya tidak sama anak muda yang rajin ibadah dengan orang yang sudah tua ketika baru mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang sejak awal dia melawan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti hawa nafsunya, bermujahadah, maka ini lebih berat, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjalan kaki dalam salat jamaah umpamanya, beda pahalanya dengan orang yang berkendaraan. Dan kaitannya dengan solat kita ini, ya tentu saja kalau lebih panjang, maka insyaAllah selama sesuai dengan sunnah lebih afdal. Karena dalam hadis Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus solati tulul kunut, sebaik-baik solat adalah yang panjang berdirinya. Ya, termasuk ini merupakan sunnah. Imam Nawawi telah menukil jumhur ulama kita itu mengatakan afdalnya dalam salat tarawih itu mengkhatamkan Al-Quran dalam selama bulan Ramadan, sehingga satu malam satu juz. Ya, ini tahun ini kita tidak laksanakan satu juz satu malam, hampir ya satu juz, tapi insyaallah kita juga mengkhatamkan, ya kita mengkhatamkan selama bulan Ramadan ini. Dan ini sunnah para ulama kita. Imam Nawawi sudah menukil sejak dulu, dan beliau ingatkan, dan jangan lebih dari satu juz dalam satu malam, karena ini akan memberatkan. Ya, kami juga ditanya semalam bahwa ada juga video yang mengatakan tiap malam khatam 8 jam katanya. Ini kelihatannya bagus, kelihatannya Masya Allah, tapi kurang tepat, tidak sesuai dengan sunnah, dan dia bisa memberikan dampak yang tidak baik. Wallahu a'lam. Ya, waktu sudah habis. Kami sebutkan 3 poin sisa. Yang ke-5 adalah pos-pos kebaikan sangat banyak. Pos-pos kebaikan sangat banyak. Makanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan kebaikan sangat-sangat banyak. Maka jangan ada di antara kita yang kehilangan akal untuk beramal soleh. Allah telah siapkan surga 8 pintu. 8 pintu inilah pintu-pintu besar untuk amal-amal kebajikan yang pokok, dan amal kebajikan lebih banyak dari itu. Makanya semua kita ini bisa beramal soleh, ada dengan ibadahnya yang rajin, salat tahajudnya, puasa sunnahnya. Ada orang bisa mencapai derajat itu dengan akhlak yang baik, ada orang dengan hartanya, ada orang dengan ilmunya, ada orang dengan kekuatan fisiknya. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Maka setiap kita bisa beramal soleh. Makanya Imam Malik ketika ditegur kenapa sibuk saja mengajar dan menuntut ilmu,
kayaknya kurang fokus ibadah, beliau mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan sangat banyak dan setiap kita tekuni apa yang memang Allah bukakan untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu apa yang paling cocok baginya. Maka lihatlah kira-kira Anda, bakat Anda condong kemana dalam amal soleh, dan tekuni itu dan jadikan itu paling berkualitas bagi Anda sehingga Anda bisa mengalahkan yang lain. Mungkin dia dari sisi yang lain bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah walaupun amal kebaikan banyak, tapi ada yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat, ada yang dinamakan dengan skala prioritas. Ada amalan yang lebih afdal daripada yang lainnya, dan ada waktu yang mana sebagian amalan lebih afdal daripada yang lainnya. Contoh Ramadan, tidak ada amalan yang paling afdal di bulan Ramadan kecuali puasa, karena dia yang wajib. Lalu salat tarawih, lalu kedekatan kita dengan Al-Quran karena dia adalah bulan Al-Quran, kemudian sedekah dan yang lainnya. Banyak amal-amal soleh, tapi inilah yang paling tepat. Maka jangan kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang mungkin bagus, tapi dia membuat kita tidak bisa melakukan hal yang paling cocok untuk kita kerjakan di bulan ini. Yang terakhir jemaah sekalian, kaidah terakhir dalam beramal soleh adalah as-sabat wal istiqamah. Keteguhan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Satu hadis yang sangat menakutkan bagi orang yang berbuat kebaikan, yaitu hadis yang mengatakan wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang yang kelihatannya beramal soleh terus sejak awal, sehingga dikatakan antara dia dengan surga tinggal sehasta saja, tapi ternyata sudah ditetapkan baginya bahwa dia adalah penduduk neraka. Maka menjelang kematiannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan tersebut, waliyadzubillah. Maka jamaah sekalian, keistiqomahan adalah karamah, dan dialah puncak kebaikan, karena innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis Bukhari dikatakan amalan adalah tergantung apa yang paling terakhir. Kita telah melakukan start yang baik insyaallah di awal Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhir kita semakin semangat dan lebih semangat lagi. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, jangan kita dikalah pintar sama kuda. Kuda itu kalau berlomba semakin mendekati finish maka semakin kencang untuk bisa sampai kepada finishnya. Jangan kita dikalah pintar sama kuda. Kita semangat di awal, lalu ketika mau sampai akhir kita justru futur dan hilang semangat. Ya dan billah. Atur stamina kita dengan baik, jaga semangat ibadah kita dengan baik, dan banyak minta doa kepada Allah semoga kita istiqamah. Dan sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibrahim, saya ketemu dengan Imam Ahmad 19 tahun saya bermunazamah dengan beliau, siang malam saya ketemu pada musim kemarau, musim panas, musim dingin, saya ketemu dengan beliau, dan setiap saya ketemu saya mendapati beliau lebih baik daripada hari sebelumnya. Subhanallah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang terbaik, dan semakin menjelang hari waktu perjumpaan dengan Allah, maka beliau menambah kuantitas ibadahnya dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Semoga kita demikian. Semoga Allah meneguhkan hati-hati kita untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya, dan menakdirkan kepada kita husnul khitam, khitamuhu miskun, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.